lakukanlah bersamaan nafas keluar masuk ati sampean, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Ini ada hujah, juga ada dasar di dalam Al-Quran surat Al-Insan 25. Langsung Rasulullah. Baik siang maupun malam, ayat ini kalau kami sarah, segala keadaan, setiap napas keluar dan masuk, bebarengono, sesarengono, bersama ono, ati iku kudu ngucap ismudat, yaitu Allah. Ini biasanya kita kenal di dalam dunia thariqah, disebut dzikir sir. Ini kan masih nama, nggak apa-apa, ini proses, nggak masalah. Latihlah hati ini, setiap napas keluar masuk itu hati wajib membaca Allah, 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 begitu. Tapi jangan berhenti di sini. Sertakan juga hatimu tentang zikir di atas sir, disebut sirrul asrar. Niki Pak, kalau kita buka di dalam kitab hikam, ada 3 tahap zikir ini. Pertama su'aul basirah, wa ainul basirah, wa hakul basirah. Zikir yang tidak ada ucapan, bila suarin wa kalamin wa lafdin sudah tidak ada, tapi apa? Merasakan. Jadi di samping hati itu membaca Allah, Allah, telenge ati pangrasa iku sampean bangunkan, artinya rasakanlah sebetulnya hanya Allah yang mengeluarkan dan memasukkan nafas, karena Allah di dalam dan di luar nafas. Wujudnya maksud kula, yang wujudnya laisa kamislihi syai'un. Loh, harus niku sampean terus lakukan itu. Jikalau jenengan sudah terbiasa melakukan dzikir sir dan sirul asr bersamaan, maka dengan sendirinya nanti jenengan akan selalu ingat pada Allah dalam segala aktivitas apapun, lebih-lebih waktu sholat. Sebab proses nur makrifat itu Allah nyalakan dikarenakan jenengan terus selalu berzikir. Niki prosesnya. Ingat, di dalam jiwa atau ruh itu ada pangrasa, di dalam pangrasa itu ada cahaya, di dalam cahaya itu ada urip. Di dalam jasmani itu ada ruhani, di dalam ruhani itu ada Nur Muhammad, di dalam Nur Muhammad itu ada Nur Dat. Itulah yang disebut wujud kang sejati. Ngelu aku kang ngaji ambek pean ngoten, kayak ngopi ngombe rokokan. Makanya kalau bebas nawa yang ngaji ngeten rokokan apa ae sembawarang, prei ngene sembawarang, monggo. Rokoke mboten enten ya Pak D, wonten Pak D. Pun wis urusan paham iku sing mahamno Gusti Allah, gak paham ya sing gak pahamno Gusti, gak usah dipikir nemen-nemen. Sing penting apa? Wis asahlah zikir tersebut. Bagi kekasih Allah yang sudah memperhatikan seruan Allah, bentuk seruannya Allah adalah jangan pernah kau menuntut dan mencari ingin tahu apa kedudukan yang ada di alam mukasafah. Cukup bagimu he salik ketika suluk untuk merapat, mendekat dan bertemu Allah.
urusan yang namanya karomah itu sebagai natijah secara fisik mungguh menungso itu diparingke apa enggak urusannya Gusti Allah. Para kekasih Allah ini loh kalau diterangkan Allah di dalam surat Yunus, cirinya tidak ada di natijatul karomah, enggak. Sampeyan tinggali surat Yunus 6263. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itulah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Cirinya kekasih Allah itulah khaufun alaihim walahum yahzanun. Enggak ada rasa khawatir atau gelisah apa yang akan terjadi karena dirinya sudah tidak memandang selain Allah, karena selain Allah sudah tidak bisa dipandang miturut ainul basirohnya karena sudah tidak wujud. Mana bisa perkara itu dikhawatirkan lah, perkara itu enggak ada. Jadi besok anak kita itu mau bayar sekolah sekarang enggak ada. Mboten bingung, Pak. Mboten bingung. Mboten mudah loh, Pak ya. Hati yang seperti ini enggak mudah. Ngomong mudah, Pak, karena paham ilmu. Praktek ini, lakun ini kini gak sampai sering berzikir, mboten saged. Sebab banyak di antara kita sebagai pelaku alim ilmu tentang masalah hal ini, tapi sedikit sekali hati kita itu bisa sampai pada kewusulan Allah. Makanya disaring, Pak, disaring. Sehingga betul-betul jadi kekasih Allah itu disaring. Disaring teko ilmu, disaring laku. Udah, kalau sudah disaring laku, ketemu nirvana dan makrifat. Lah orang-orang yang disebut aulia Allah yaiku alladzina wong akeh amanu kang wis imane iku tetep berarti ihsan. Rupanya dibukti nih kok ihsan wakanu yat takun, dia bertakwa. Berarti makrifat wis. Dan golongan ini tidak terlepas awalnya itu pendidikan tauhid. Urusan tauhidnya itu dari Al-Qur'anul Qadim atau ilmu yang tersirat ataukah dari kauniyah, ilmu yang tercipta yaitu alam. Suka-suka Allah bimbing hambanya, tidak harus lewat wahyu Allah tertulis Quran ini, enggak. Bisa Allah meletakkan memproses hambanya itu dari ayat-ayat kauniyah alam ini, Pak. Sebab apa ya air itu kok menjadi tempat rendah, dipahamkan Allah dan seterusnya. Ini orang-orang yang tidak mengenal tulisan Arab ya, tapi hanya mengenal kitab kuno. Sama saja jadinya kefana dan makrifat Allah. Makanya dulur saya yang ada di Kejawen, jangan takut salah jenengan. Karena kalau kita sudah berbicara tentang akidah, kalau akidah ilahiyah urusannya ruhaniyah, bukan jasmani ini. Kalau akidah jasmani ini macam-macam, ikut mazhab siapa, Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, terserah. Kalau akidah sudah menyentuh ilahiyah, udah sama, nggak ada yang khilaf. Wa qudratihi wa hikmatihi. Di samping hatinya itu tetap ubudiyahnya itu datang Gusti Allah dan tidak berubahnya sebuah keimanan ketuhanan pada Allah, wa qudratihi lan kekuasaane Allah, wa hikmatihi lan pirobi wa hikmatihi lan kebijaksanaane Allah. Sawaun padha uga fisihati awil marad. Iman sing tetap itu tidak memandang keadaan, walaupun keadaan jenengan iki sakit maupun sehat sama, tetap yang muncul aku
Allah. Sing gak paham mesti ngomong ini, berarti Gusti Allah loro ya, sakit. Iku berarti gak paham. Oh Gusti Allah berarti sobo lokalisasi, berarti gak paham. Oh berarti Gusti Allah sholat ya, gak paham. Gak paham. Kalau paham dikatakan paham, diem Pak. Dalam praktek yang disebut faham, laku nih diem. Bagaimana mungkin akan muncul laku sholat, akan muncul laku maksiat? Lalu yang ada cuman aku Allah. Itulah yang disebut aqaid seket itu sifat jaisi Allah. Cuman tunggal. Apa sih jaisi Allah? Sakarepe dewi. Lah ngoten. Itu sifat jaisi Allah. Seperti sekarang. Mau bilang apa jenengan? Keadaan Indonesia darurat kemarin itu bisa mencegah lah atas semua kejadian. Ora iso. Kita lo mau bilang apa? Kita itu hanya bisa ya wis itu jaisi Allah. Di Kediri kemarin itu. Wah. Saya memang sempat ditelepon teman-teman, Pak. Mungkin teman-teman memandang saya itu pernah kasus seperti itu ya. Mungkin Gus iki duwe ngelmune ya apa carane ngobong gak roh ngono. Mungkin ngoten. Diteleponi Pak kula Pak, ditewilpuni terus. Sama teman-teman kepala desa itu. Jawab kula mek situ, aku repot ngelayani masyarakatku. Ngoten. Itu bukan berarti saya tidak setuju loh, ndak loh ya. Ampun salah paham sampean. Kula namung wis apa sifat jaise Allah mek ngoten tok. Awis sururi utawa keadaan seneng, awi doiki utawa susah, awil farhi utawa suka, awil huzni utawa duka, awil hina utawa keadaan sugih wal fakri lan melarat. Ini enggak akan terpengaruh dari ketetapan iman sampean yang ada di dalam hati, yaitu aku Allah. Enggak bisa merubahkan keadaan ini. Keadaan yang berbagai macam keadaan tidak akan bisa merubah aku Allah. Mboten saged. Ini jikalau si salik sudah sampai mencapai makrifat. Al-khulasatu utawi ringkesane annana ing sak temene ingsun kita iku sanukimu bakal bisa koreksi anfusana ing diri kita iku idza kana tatkalane ana apa kulubuna pira-pira ati kita iku daiman langgeng apane mutawajjihatan madhepe ilallahi maring Allah. Yang namanya koreksi diri itu akan selalu ada dalam diri kita manakala hati ini selalu memegang tali Allah atau langgeng oleh tawajuh. Tawajuh ini robitoh ilwa atau penghadapan diri ilallah maring Allah. Nyun sewu Pak, saya cari di dalam Al-Quran tentang masalah robito untuk tawajuh. Satu pun ayat enggak ada yang menyatakan kalau diperbolehkan terhadap makhluk secara ruhaniyah enggak ada. Boten. Justru yang saya temukan itu kama qala kaya oleh dawuh sapa Allahu Gusti Allah fi suratil Al-An'am ayat 79. Salah satunya rupane ayat ini wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Sak temene ingsun iku sampean kembalikan pada jasmani apa rohani monggo kersa saenake. Kita beda orang, beda tafsir, beda pandangan, monggo itu hak.
Tapi saya katakan ini itu mutakalimnya, prosesnya di muraqabah adalah ruh, jiwa, bukan jasmani. Iku wajah tu kuhadapkan wajia terhadap wajah Allah. Wajia ini Pak, mohon maaf, tidak ada yang berani mentafsirkan. Karena gecokan ayat, ngapunten, keganjel ayat laisa kamislihi sayun. Karena belum lepas diri, ya gak wani. Dan tidak ada kapasitas manusia itu mengkoreksi Allah. Gak ada. Gak ada perkara yang tidak ada itu bisa untuk berbicara tentang yang ada. Gak bisa. Kapasitas yang mengatakan yang ada itu sendiri. Makanya kita keganjel dengan ayat itu. Bahkan ada satu ayat, Muhammad, jikalau hambaku bertanya tentang aku, tentang masalah ruh, katakan itu urusan Tuhanku. Nah, itu urusan Tuhanmu. Berarti secara sisi kemakhlukan Muhammad itu enggak ada kapasitas untuk menjelaskan tentang masalah ruh. Berarti yang berhak membahas adalah Allah. Karena kalau kita bicara ruh, itu sesuatu, mohon maaf, kalau sudah di makom fana sampai makom makrifat itu, ruh itu bukan makhluk Pak. Ayo protes sakarep sampean. Memang dalam pandangan persepsi kita di dalam hukum syariat makhluk Pak iku makhluk. Tapi kalau hati sudah tenggelam di dalam bahru tauhid, pengesaan datang Allah, bukan makhluk. Nek makhluk ya kudu hancur Pak. Ruh ini lho mboten hancur. Mboten mati. Sakit diterima? Bingung Gus, ngombe kopi sik. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Nanti kita akan dipahamkan Allah tersendiri ketika saat jenengan ini sudah di titik nol, fana, makrifat sudah. Sifate wajia lilladzi yaiku dzat fataras samawati wal ard kang dadekake isine langit lan bumi. Iki nyeritake Nabi Ibrahim, Pak. Hanifan oleh madhepiku kelawan mengikuti nderek agama kang lurus. Maksudnya Hanifan ini agama sing condong menyang keesaan Tuhan. Berarti jenengan sholat kalau tidak didasari ilmu tauhid ora bisa madhep. Loh, intinya ngoten. Kalau tawajuhnya ruhmu itu hanya pada wajhiyah, maka wama ana minal musyrikin. Inilah yang disebut golongan yang sudah tidak lagi menyekutukan Allah. Bahasa sholat, jenengan tidak musyrik lagi kalau jenengan itu ruhaniyah sudah menghadap wajah Allah. Kalau dikatakan menghadap wajah Allah, berarti jenengan iki ning makom makrifat. Kalau jenengan sudah di makom makrifat, berarti yang menghadap bukan kita sebagai makhluk, tapi dirinya Allah sendiri. Itu maksudnya inti ajaran sangkan paraning dumadi yaitu manunggaling kawula Gusti, mengesahkan pada Allah di dalam alam rububiyah Allah. Lho ngoten niki. Dan itu tidak terlepas dari meditasi khalwat. Ya niki, solo niki sing tak maksud. Kebalikan, jikalau kita menghadap sifatnya wajhiyah lilladzi tadi, sifatnya apa? Isinya sifatnya fataras samawati wa isine langit lan bumi, mongko mohon maaf, berarti sholat kita masih dalam keadaan syirik. Kejem, enggak kejem. Justru ini membenarkan. Sholat kita, ketika kita sholat, kok atiku gambar dunyo, hakikatnya syirik kita. Bukan syariat loh nggih. Saya katakan miturut
pandangan Allah bukan pandangan manusia, kita masih kegolong orang yang wa ana minal musyrikin. Jadi manafi yang ada di sini ayat ini wama ini enggak apa namanya ini hilang. Artinya apa? Ayat ini mafhum mukhalafah adalah ketika jenengan ini menghadap selain wajhiyah, yaitu berupa isi langit lan bumi, berarti wa ana minal musyrikin. Berarti kita masih ruh ini golongane orang yang menyekutukan Allah. Berarti sholat iku syirik nggih. Iki pitakon. Jawab ya aku gak ngawur, Pak. Kalau menurut syariat ya enggak lah. Jasmani. Kalau hakikat rohani mesti iki dalile. Dengan dua jawaban seperti itu, berhubung kita sudah sadar kalau kita sebagai manusia itu ada jasmani dan rohani, maksud saya sadaro jenengan iki ngopeni urusan rohani, jangan jasmani aja. Kan kita sudah diingatkan Allah dalam surat Al-Qasas. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Iki urusan roh. Berhubung kita itu menerjemahkan darul akhirah itu negeri akhirat surga besok, gak ketemu Pak. Gak mungkin melayunya mukhatabnya terhadap roh kita. Gak mungkin. Akhirnya gak sadar-sadar. Itulah kita akhirnya ketika kita itu menyembah Allah lewat sholat asal-asalan. Asal sholat tapi gak ngerti. Ingat dalam makalah lain Ibnu Athaillah iku dawuh, sing sapa wonge waktu sholat kok durung, kok belum merasakan manis dan nikmatnya sholat, sholat itu batal. Nah, menemukan nikmat dan manisnya sholat itu karena ketemu Allah. Tondok ketemu Allah, la yarauna li anfusihim syai'an. Kita sudah dalam hati enggak merasa kita yang punya laku sholat, enggak. Justru dalam hati jenengan bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Aku nih Allah yang muncul. Secara ruhaniah loh Pak ya. Ketetapan iman yang seperti ini Pak tidak bisa diubah keadaan apapun. Sakit pun, sehat pun, kaya ataupun miskin, jadi pejabat atau rakyat, nggak bisa keadaan ini merubah iman sampean. Makanya Rasulullah mengatakan tentang ihsan, iman yang sudah ihsan adalah anta budallaha ka'annaka lahu taroh. Jadi si muncul aku nih Allah tak di situ. Hadisnya ada itu tadi, sahih Pak. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kesimpulan materi pada malam hari ini, ojo heran, jangan heran tatkala jenengan iki terus mendawamkan, mengistiqomahkan suluk jenengan, yang suluk itu bisa dilakukan dengan keadaan berdiri, dalam hal berdiri kerja, dalam hal berdiri sholat, dalam hal berdiri apapun, ataupun duduk dalam hal apapun, ataupun berbaring dalam keadaan apapun. Jikalau jenengan terus menerus iki, jangan heran kalau pintu kasaf ini Allah buka. Ingat, berbahaya bagi mereka yang condong di situ. Yang ku maksud condong, ada keinginan untuk mendapatkan itu. Padahal itu bonus. Ada pertanyaan, apakah mesti gitu? Belum tentu. Dan itu nanti tidak akan berbahaya bagi mereka yang nggak ada tujuan untuk ke kasaf. Mboten kasaf, mateni bak ya, mateni fa, kasaf. Nggak berbahaya. Sehingga lancar-lancar saja jenengan iki proses dari muraqabah fana ke makrifat lah lancar pun.
Karena memang nggak ada kepentingan dalam hati jenengan kali kula. Bon. Itu Bapak Ibu berarti lewat ilmu itu untuk memberi kefahaman berarti lebih baik koreksi hati dari perkara yang mengganjel hati daripada kita sibuk untuk meminta, menuntut, mencari alam kasaf. Disebabkan tujuan salik itu adalah untuk menafikan, memfanakan selain Allah untuk bisa bertemu Allah. Mekaten. Monggo kita masuk dalam sesi tanya jawab. Ada yang perlu ditanyakan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau sedikit cerita, Gus. Selama ini banyak orang yang menganggap seorang wali itu punya karomah. Jadi yang melihat seorang wali dari karomahnya. Dari karomahnya, oke. Sehingga banyak golongan bila ada orang punya karomah itu dianggapnya wali, sehingga dia pun hanya menerka-nerka. Kebanyakan seperti itu. Mungkin pengaruh itu bisa terjadi dari pengaruh film di Wali Songo. Di situ banyak ditunjukkan karomah-karomahnya, sehingga mencuci otak golongan bahwa orang yang punya karomah adalah seorang wali. Satu itu. Yang kedua, selama ini saya melihat banyak orang yang ziarah ke makam para wali. Di situ tujuannya kebanyakan mencari barokah, atau mungkin tujuan lain seperti ingin mungkin banyak masalah biar selesai masalahnya. Sehingga di situ bisa dikatakan orang-orang yang berziarah itu malah menyembah kepada seorang wali yang sudah meninggal. Yang saya tanyakan, bagaimana seorang wali yang sudah meninggal ketika melihat banyak ziarah, orang-orang yang ziarah ke makamnya, dia punya tujuan-tujuan yang sifatnya menyekutukan Allah, yaitu meminta-minta kepada para wali itu. Apakah wali itu berlepas diri dari semua itu? Apa bagaimana? Itu yang saya tanyakan, Gus. Mohon penjelasannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bisa bicara apa ketika kita melihat seseorang berjalan dalam keadaan matanya buta dan ketabrak leneng, nabrak leneng? Bisakah kita salahkan? Itu ada dua jawaban menurut saya. Kita nggak bisa menyalahkan, bisanya hanya memberi maklum. Sebetulnya dia itu nggak ingin ketabrak nabrak leneng. Berhubung dia nggak tahu di depannya ada leneng, disebabkan matanya buta, akhirnya ketabrak. Satu. Ada kalanya kita itu bisa dikatakan tidak salah kita menyalahkan, karena sudah diingatkan di depannya itu ada leneng, dia nggak percaya, tabrak aja, loh gitu. Pak, mohon maaf, semua kalangan kalau memberikan ciri-ciri aulia Allah, yang dipandang itu karomah. Ini kalau kami jawab dari sisi hakikat di mata Allah, salah betul. Ingat dalam surah Ibrahim ayat 3. Iblis atau bolo tentarane iblis, wa yasudduna an sabilillah, akan menghalang-halangi jenengan untuk
mendekat dan bertemu Allah dihalang-halangi. Carane piye? Ngapunten ya. Ngatain ajaran ilmu tauhid itu sesat. Ngatain ajaran sangkan paraning dumadi itu sesat. Saya belak-belakan aja. Memang faktanya seperti itu. Di samping itu, wa yastahibbunal hayatad dunya. Mereka membuat satu opini makalah yang mengatakan itu wali Allah, tandanya karomah itu. Sebab itu laku yang tidak bisa diterima akal. Padahal itu bukan ciri, Pak. Kurang percaya bagaimana makalah itu bisa mengalahkan surat Yunus ayat 6263. Aku bertanya pada umat Islam seluruh dunia. Lebih tinggi mana makalah dengan wahyu Allah? Udah, cukup itu aja, nggak usah debat saya. Wahyu Allah mengatakan bahwasanya iki ngomong babakan hujan-hujan ya. Hujan-hujan misalnya. Allah sudah mengatakan betul ciri kekasih Allah adalah khaufun alaihim walahum yahzanun, dan di dalamnya itu hanyalah mereka walladzina amanu wa kanu yattaqun. Udah jelas ini. Mana menyinggung masalah duriyah, mana menyinggung masalah nasab, mana menyinggung masalah karomah. Blas gak sama sekali. Justru kalau kami mengacu makalah ya, dalam makalah yang kita kaji ini sarujuk, janganlah kamu mempunyai satu keinginan untuk menuntut Allah karomah atas sulukmu lah. Ini sudah jelas, karena tujuan si salik adalah hanyalah mendekat dan bertemu Allah. Ya niki nang fana kemudian makrifat. Kita dulu seperti itu, Pak. Pasti itu. Oh karomah. Oh dia menurut aku. Apalagi di situ Allah letakkan yang namanya ilmu sabda larangan. Niki jenengan sing nate nglampahi mandi ucapin niku lho. Niku ngelmune tak dudune sampean. Sampean kudu miritno dzatullah, sifatullah, asmaullah, af'alullah. Niki wonten kaifiyai. Aku cuman bicara aja, tapi cocok dilakoni, ngono lho. Jadi ucapan beliau itu mandi, Pak. Saking gedene karomah iku mau. Dia tahu nanti kalau gini tahu. Apa kekasih mungsuhe Allah kalau saya katakan. Karena tidak hanya dirinya beriman terhadap karomah, dia pun akan mengajak sebanyak-banyaknya umat untuk mengagung-agungkan karomah. Saya katakan, nanti kita akan membahas tentang masalah kemuliaan, pangkat derajat, itu ada macam dua. Ada yang tidak kekal, ada yang kekal. Yang tidak kekal termasuk karomah niki. Bahasa alam muhadharah dohir iki, jenengan punya kekayaan, jenengan punya jabatan, jenengan punya kehormatan di mata manusia, itu kabeh semuanya nggak kekal. Ini kehormatan yang tidak kekal. Terus kalau kita tahu ada kehormatan yang kekal, ada yang tidak kekal, masa Pak ruhaniyat mau milih yang tidak kekal? Nggak mungkin lah. Kalau toh itu memang wala tansana sibaka minad dunya, dibonuskan Allah, ya udah kita nikmati aja. Tapi jangan sampai terpengaruh dengan hal itu. Sampai memang Pak, ojo heran kalau kita itu ke sarean-sarean para kekasih Allah, wali Allah. Itu kan katanya, lah ngeten nggih. Semua katanya. Walaupun itu enggak katanya tahu sendiri ketemu wali ini wali itu di makom itu kan sebatas karomah. Ngapunten Kang Kathah. Jadi terbiasa sudah kita itu akhirnya ujung-ujungnya minta kita terhadap makhluk.
Hati kita wis mesti madhepin makhluk. Wasilah itu kita jadikan sababiyah, padahal nyun sewu pangkatnya lebih dukur mana antara wasilah dengan yang kekal ini Allah. Ini kalau kita berpikir di dalam alam akadiyah udah nggak benar Pak ini. Semua nggak benar. Kita akan sadar di situ. Kalau pertanyaan apakah kita ketika ke para wali dan mintanya terhadap yang bersangkutan makhluki cara syariat iso jawab nek niki. Nek cara syariat rada gak apa-apa, umpama iku duwe wasilah aja lah ngono ya. Iya, cara syariat ya wasilah. Tapi kalau kita sudah di ahad, wasilah sudah enggak ada. Makanya kita bicara dari sisi mana. Jadi Pak, jawab kula dugi syariat apa hakikat? Kalau syariat, kalau hanya sekedar wasilah, wali itu rapopo. Tapi walaupun rapopo munggu syariat, kalau kita tarik ke hakikat, kalau masih ada selain Allah, itu berarti dalam hati kita masih ada syirik, namanya syirik khafi. Sama lihat di kitab Dronafis diterangkan tentang masalah syirik khafi ya seperti itu. Ya ini sing ganjeli para sisalik ora wusul-wusul karena dirinya merasa dirinya yang dikir. Ya niki sing ganjeli sing ngawalus ini. Nggih, lanjut. Pak Imoten, monggo. Nika ndamel mic Pak. Amit. Karena kita lagi live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tanglet Gus. Ten masyarakat menika wonten ature tiyang jadab. Ature masyarakat tiyang niku tiyang jadab. Jadab. Nggih. Terus bedanya tiang jazab kali tiang majak nun dunya niku kados pundi? Nggih. Terhadap pandangan secara kasat mata. Nggih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sama orang buta dan tidak buta? Jelaskan mboten sama. Niki nek ngomong bahasa wong buta ya. Apakah sama sholati wong syariat ambek wong hakikat? Mboten sami. Apakah sama antara orang majdub dengan orang majnun dunia? Ya jelas gak podo lah Pak. Cirinya bagaimana? Ngeten. Apa sih majdub iku? Nari Allah ruhaniyah. Nyengkreme Allah tentang ruhaniyah sampean. Akhirnya hati sampean sudah lali apapun hati loh nggih, bukan akal dulu. Makanya tadi di depan saya katakan, jadapi itu khos apa khawasul khawas. Nek khos berarti saakale dicangkremang. Berarti hati baik hati maupun akal jenengan ini nggak tahu siapa-siapa. Terus ciri fisik ya apa? Mboten enten wong jadab itu ngamuk mboten enten. Membahayakan orang lain nggak ada. Orang majedub iku justru manfaati pada orang lain sing orang lain itu nggak tahu, makanya khaliful adat disebut nomoriku. Tapi kalau kita gendeng donya gara-gara ditinggal purik sing wedok, iso stres lho Pak niku. Nggih. Atau kita nyalokno bupati, nyalokno DPR, nyalokno kepala desa habis banyak nggak jadi, stres. Mesti ngamuk niki mecahi kaca. Mesti ono sing didendami. Ada yang didendami, Pak. Tapi kalau majedub itu orang gendeng gila pada Allah, bagaimana mungkin bisa dendam pada orang? Enggak ada. Wong orangnya enggak ada kok. Itu ciri yang paling mudah. Ciri yang paling mudah di situ. Dia enggak akan mencelakai orang, membahayakan orang lain. Tapi kalau gendeng sebab perkara dunya kan macam-macam gitu. Mesti ana sing didendami ini. Mesti ana sing didendami. Mesti ngamuk nek ketemu kuwi. Gak usah jauh-jauh gini, Pak. Kita gak usah bicara orang gendeng. Diri kita sendiri. Misalkan
dalam rumah tangga. Ya dah. Jenengan ini kan punya bisnis. Sampean tahu kalau bisnis sampean sing ngerusak si A. Ya dah. Sampean tahu. Omset sampean niku asale jutaan. Akhirnya jadi ribuan, bahkan anjlok. Ketika jenengan ketemu orang ini ati loro mboten? Mesti loro. Donga sampean kali kula mesti elek. Lah ngoten nggih. Mandar kecelakaan lah ngoten nggih. Mandar habis ono lah ngoten nggih. Ya Allah, laksana ati sing gendeng nang Gusti Allah, mesti kita itu gendenge iku mesti ono dendam. Apa yang kita inginkan hanya satu di situ, kembalinya omset. Baru selesai gendenge. Ngoten kuwi. Makanya dalam bahasa majedub itu adalah zadab itu Allah narik rohaniah sampean dari belenggunya nafsu. Diselametno. Oh berarti wong jadab niku baik-baik kalau menurut saya di mata Allah, di mata Allah. Ngoten lho. Saya katakan di mata Allah. Yes, inilah beliau-beliau itu derajat yang paling luhur atau yang apa derajat sing kekal ya ketakwaane beliau ini. Nggih. Bapak masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Nun Sewu, saya mau tanya dan nanti bila mana pertanyaan saya ini kurang benar mohon dibenarkan. Kalau memang benar dari pertanyaan saya ini, biar pemahaman kami atas jawaban Gus nanti menambah keimanan kami. Begini Gus, kalau itu saya itu dibukakan Allah atas surat Quran surat An-Nas. Bahkan anak TK atau SD atau MI pun mampu untuk menghafalnya. Tapi ini lain Gus. Kalau itu saya dibukakan itu esensinya. Kenapa kok harus Robbin Nas? Setelah itu Malikin Nas dan setelah itu Ilahin Nas. Saya dibukakan pemahaman begini Gus. Bila mana Sang Salik salah mengartikan sistem atau Robbin Nas, maka itulah yang akan menjadi kepercayaannya dan itu yang akan menguasai hatinya, yaitu Malikin Nas. Dan nanti ujung-ujungnya itulah dari kepercayaannya itu atau imannya itu akan menjadi Tuhannya. Begitu Gus, bagaimana menurut panjenengan? Pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami urai saya jawab benar. Sebab Malik di dalam nas itu menungso itu ada dua. Nanti ini masuk di dalam keterangan Al-Quranul Qadim Pak. Pasti saya tulis. Walaupun aksoronya sekarang itu seperti cacing, gambar endok yang tidak bisa dibaca, nanti akan kami tulis dengan bahasa yang jenengan bisa membaca. Sekalipun ini nanti mayoritas menyalahkan, tapi tetap saya maju. Resiko di depan apapun sudah enggak saya pikirkan. Ada dua. Ini saya rujuk dengan apa yang beliau katakan dalam salah satu makalah, husnul a'mal nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Su'ul a'mal nataiju su'il ahwal min qalbin raghibin. Hati manusia itu ada dua. Malik di dalam nas itu ada macam dua. Satu, hati yang condong kepada Allah, hati yang condong pada selain Allah. Nomor dua. Makanya disebut min qalbin zahidin au min qalbin raghibin. Artinya manusia itu, kita bicara umat Islam ya, ono Allah iku wakeh, ono menungso iku atine Allah iku ahad.
Lah nanti tergantung resikonya dewi-dewi. Ini mengingatkan saya ketika saat bertanya kepada Mbah Khozin tentang Allah, saya pada saat itu didukani, dimarahi. Tapi menurut saya bahkan itu petunjuk. Beliau mengatakan Allahmu iku akeh son, nek Allahku iku ahad. Lho niki nek umpama kita nggak paham bingung toh. Lho podo Islami kok Allah iku akeh, Allah Mbah Yai iku ahad. Salat ya podo salate, ngucape ya podo Allah. Kok aku iki Allah iku akeh. Akhirnya terurailah Pak, sedikit demi sedikit terurai. Ning hatiku nek ana gambar wong wedok yaiku Allahku. Ana gambar anak berarti Allahku anak. Nek atiku ana gambar jabatan berarti Allahku lho wakeh niki. Akhirnya diberikanlah satu sistem untuk meniadakan banyak suhudul wahdah fil kasrah wa suhudul kasrah fil wahdah. Kuwi kudu sok mandeng ahad di banyak. Kudu sok mandang banyak di ahad. Ngoten e. Carane Mbah? Ya, dzikirmu iku aja lepas. Terus menaruh Kanjeng Nabi siang malam. Tapi pada saat itu gak dijelaskan dzikir yang mana. Ternyata jawabannya beliau itu dzikron katsiran sejatine sak temeni dzikir itu kesadaran bahwasanya aku makhluk tidak wujud. Aku makhluk tidak punya kehendak, daya upaya apapun. Berarti apa yang terjadi kehendak daya upaya pada diri saya itu kehendak daya upayanya Allah. Karepe ngoten. Wong para masayih dulu itu mboten langsung diblak kados ngeten, nggih sempat bingungno. Mangkane kopine entek kathah. Nek jenengan gak adek kopi paham masalah itu. Jadi sudah benar Pak ya. Jadi memang dari bacaan anak SD pun TK pun hafal. Qul a'udzu birabbin nas. Katakan Muhammad, a'udzu birabbin nas. Aku berlindung, aku memohon perlindungan terhadap siapa? Pangeran sing nguasai menungso. Makanya dikembalikan hati kita gambar apa. Dan ini di situ nanti. Nek ahad itulah yang benar maksud dalam ayat itu. Nanti Pak ya, nanti tidak hanya kujabarkan tentang masalah juz dari sisi maksud per ayat mboten, tapi juga saya buka tentang hijaiyah. Alif itu maksudnya apa? Kok mesti ngadeg? Kok gak ono alif iku kayak pancing ngeten. Bak iku kok ya kok ono perahu, kok ono titik iku gak kok titik iku gak loro. Nek titik loro kok ya dadine iku ya apa? Ada kisah tersendiri, ada maksud tersendiri miturut Al-Qur'anul Qadimnya dibuka lebar itu nanti. Mekaten. Mungkin Ibu ada? Ah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nderek tang Gus. Kula pas nglampahi salat maghrib niku mantun maos usolli sateruse niku terus maos Allahu Akbar. Niku terus mboten sadar. Lajeng sadar niku ujug-ujug salam. Mboten kraos nglampahi rukuk, sujud, tahiyat, mboten kraos napa-napa, mboten sadar. Nggih sampun nyuwun penjelasanipun. Nggih. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita kalau pernah masuk di dunia thariqah mutabaroh, ada keterangan tentang wukuf qalbi, nggih.
Iki jenengan sing pernah masuk dalam thariqah Mutabaroh. Apa sih wukuf qalbi itu? Kita itu di situ tidak dijabarkan maksud aslinya, cuman dikongkon disuruh untuk mengaurat aja. Ini sayang sedikit. Wukuf niku mandek qalbi itu ruhaniyah. Hati. Artinya apa? Sebelum kita melakukan perjalanan menuju datang Allah lewat thariqah. Thariqah jalan. Berupa apa? Ibadah. Itu semuanya thariqah ibadah. Salat itu thariqah. Apapun, baik ibadah murni atau tidak murni, itu semuanya thariqah. Itu jalan. Yang Allah fasilitasi, kasih fasilitas untuk menemui Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hanya disuruh menyembah. Maksudnya menyembah, bertemu. Dalam kondisi aktivitas apapun. Sebab Allah juga mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa hanya untuk menyembah. Bapak Ibu, inilah fungsinya wukuf qalbi itu. Hati kita harus diam sebelum melakukan aktivitas apapun. Diamnya hati kita dari perkara-perkara selain Allah, hati hanya merasakan kehadiran Allah dulu. Mana? Ya hidup itu. Sebagai isim fa'il, sebagai sang pelaku, sebagai sang aktor. Otomatis di situ pembelajaran kita menafikan diri, mboten ngakoni kita. Loh, di saat itulah jenengan kalau terus diperjalankan Allah, otomatis itulah yang kumaksud masuk ke alam fana. Kalau melihat kondisi jenengan wau nggak sadar saakali, berarti iku khos. Orang dimasukkan Allah khos, jedah waktunya urusan Allah sendiri. Apakah hanya 1 detik, 1 menit, 1 jam, saumur, itu urusan Allah. Ingat, masa 1 hari di alam itu, 1 hari ya, itu saya sebut sebagai alam apa? Alam akhirat. Apabila kita samakan dengan masa dunia, itu Allah katakan 50.000 tahun masa dunia. Hati nggak kerasa. Walaupun itu sak jam sampean mboten kraos. Mboten kraos. Sampean yo nggak sadar. Gak ngerti aku mang iktidal apa rukuk apa sujud, ujug-ujug salam. Ya niki Pak yang dimaksud, yang diharapkan surah Al-Baqarah 238. Waqumu lillahi qanitin ay khasyiin. Jalankan salat dalam keadaan khasyiin. Bertemu Allah, khusyuk. Kok umpama jenengan wau diletakkan Allah khawasul khawas. Akal iki saged sadar kalau aku ruku atau oleh sak rakaat utawa 2 rakaat sadar, tapi hati gak sadar. Berhubung jenengan gak ngerti, gak sadar apapun kaya wong turu, itu berarti khos. Paham Bu nggih? Dan inilah tujuan semua salik itu ada di situ. Tujuan salik ada di situ. Ingat, kedamaian, ketentreman, kedamaian hati, ketentreman hati, bahagianya hati hanya bertemu Allah. Alladzina amanu wa kanu tatma'innu qulub. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Sebab karena jenengan iki sadar yen kabeh iku Allah, maka itulah letaknya hati yang damai. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nah, langkah berikutnya bagaimana? Lanjut aja terus. Wa aslimu lahu, udah serahkan semuanya kepada Allah. Tapi iki nek disikapi dari sisi orang-orang salat wong lindur. Maka ini kadang-kadang kita diamkan imam keliru gerakannya, kita harus mengingatkan dengan bahasa subhanallah.
Nah Allah lah ngeten nggih. Oke, memang ini ku aturan Pak, ya harus kita jalankan. Ngoten nggih. Lajeng selanjutnya mungkin Ibu. Nggak ada Ibu, tak kasihkan tapak. Kalau nggak ada tak kasihkan tapak. Nah, Bapak kurang 2 kali pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe tanglet Gus, niki saking wong Jawa istilahnya ngoten. Jadi apa kira-kira benar di dalam manusia itu ada nafsu, badan wadak, dan urip? Yang dimaksud dengan urip, apakah itu Allah? Itu yang pertama. Yang kedua, ruh itu apa juga Allah? Itu yang Gus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apapun alasannya, menurut kacamata syariat, sekalipun itu disebut roh tetap makhluk. Syariat loh ya. Yes. Tapi jikalau kita itu memandang dari kacamata hakikat, prosesnya gini Pak. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Iki prosesnya kewalik. Iki nafi, iki ya nafi, nama ini juga nafi. Artinya gimana? Sebelum selain Allah ikut ciptakan yang disebut Adam, bukan Nabi Adam loh. Jadi kita memakai ngain ngadam. Nek kanjeng Nabi Adam pakai hamzah. Kita pakai ngadam. Sebelum selain Allah ada, itu disebut Adam. Di situ Allah menzahirkan wujudnya Allah supaya dikenal terhadap hambanya. Maka muncullah nama Nur Muhammad, wiji kang dumadi saklebeti gesang. Bahasa biologi itulah sel di dalam mani. Bahasa ayam itulah las di dalam telur. Bahasa jagung itulah wiji di dalam biji jagung atau kacang yang jenengan tanam. Ngapunten ingkang kathah. Ini saya katakan makhluk dulu karena proses innalillahi dulu. Setelah itu proses demi proses muncullah namanya ruh. Kita ngomong makhluk karena wana faktu, memandang makhluk.
Setelah ruh itu ditiupkan ke jasad wadak, badan wadak, sebutlah insanul kamil. Disebut manungsa sing sempurna yaiku jasmani dan rohani. Tadi kan pertanyaan, apakah ruh itu makhluk ataukah ruh itu urip atau Allah? Jawaban kalau dari sisi proses ini syariat makhluk. Tapi ketika saat sampai sudah melakukan proses suluk muraqabah ke fana ke makrifat, inilah wa inna ilaihi rajiun atau kembali kepada Allah asal kita. Muncullah nafi. Sehingga nafi berarti tidak ada nama insanul kamil, nggak ada nama ruh, nggak ada nama Nur Muhammad, nggak ada nama Allah. Coba sebutoi. Diam toh. Jadi kita menyebut apakah roh itu urip atau Allah, tergantung kita menjawab dari mana. Kalau sudah kefanaan dari insanul kamil, dari ruh, dari Nur Muhammad, dari nama Allah, nama lo ya, itulah makrifat sesungguhnya. Berarti boleh mengatakan lesan ngomong roh, atine iku urip. Makanya kekal. Iki sih bingung. Siapapun kita pasti bingung, manakala belum Allah jatuhkan praktek di makrifat, tasik bingung. Iki kan sing hanya ilmu toh. Sistem sing saya katakan iki sistem atau ilmu. Ilmu hanya tujuannya satu adalah nur tauhid untuk memahamkan laku mengkicik mboten bingung. Ngoten lho. Ketika jenengan dikatakan sudah betul-betul tidak bingung kalau sudah Allah jatuhkan dalam makrifat. Oh iya berarti roh iku Allah. Penceng sama Anda segini. Itulah Pak yang tidak bisa disebut ya toh. Hatinya tetap ngomong aku ngene. Innani ana Allahu la ilaha illa ana. Ini kan di dalam. Yun sewu. Sampean melihat dohiri kacang atau jagung jenengan tandur. Ini akan musno. Wujudnya isine kacang iki akan musno seiring berjalannya nyatane urip. Wiji tadi pundi ya wite niku. Ayo Pak Tani, nek ana jagung ket cukul utawa kacang ket cukul sampean dudah kacang wujudnya sing sampean tandur wau lho. Lah gak ono. Mboten wonten. Inilah yang dimaksud makolahe Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam itu, kesimpulannya salah satunya di dalam makalah 11. Idfin wujudaka fi ardil humul. Pendemen eksistensimu sebagai manusia, wujudmu pendemen di bumi kesunyian. Sebab nek keakuan kita sebagai makhluk sudah kita pendem ning bumi humul kesunyian, berarti kefanaan ini loh Pak ya. Dengan bentuk kita melakukan holwa tadi, maka cukule bagus Pak. Apa? Urip mang nyoto. Berarti wujude urip secara dohir sing ana njero wiji jagung mau lho, wiji mau ya. Yaiku pohone. Inilah maksud dalam surat Al-Hadid ayat 3 bahwasanya Allah itu ya gak batin tok, tapi Allah ya zahir, wal awwalu wal akhiru wal. Sampai carane untuk melihat Allah zahir, gelem gak gelem akan sah sampai harus melewati fana niki. Wajib.
Kalau belum nyun sewu meniadakan wiji sing ditandur niku, nggak akan muncul nyatane wiji yaiku pohonnya. Bingung mboten? Allah menyatakan wujud dohir iku ya wujud aran Nur Muhammad, wujud aran wujud aran roh, wujud insanul kamil. Pak, golekane ngene biyen, Pak. Ngentekno beras pintal-pintalan. Ngapunten jujur mawon lho ya. Kula punya orang tua. Enggak pernah buka seperti ini. Hanya tembung sanepan nek tak tanya, golekno dhewe, ngoten nek. Iki orang tua langsung pada anak pada saat itu. Apalagi enggak ada hubungan darah lah ngoten nggih. Makanya jenengan jangan heran para masayih romo kita dulu itu tembung sanepan. Kita cari dewe karena itu masa, Pak. Masa atau waktu mpun disalahno. Sehingga carinya itu sampai kesulitan. Ingat, orang mencari sesuatu yang paling berharga, intan di dasar laut, jenengan nyun sewu berenang masuk ke dasar laut. Soro Pak ini. Kalau sudah mendapatkannya, sesuatu yang kita dapatkan dengan keadaan susah payah, eman-eman, gak sembrono sampean. Tapi bukan lantas sampai mendapatkan kepahaman ilmu ini sangat mudah, terus sampai itu nggak berpegang teguh tali Allah. Jangan mempunyai pikiran alah golekane gampang. Akhirnya kita mbaeno, sembrono. Jangan Pak nggih, jangan. Estu jangan. Memang para romo, para masayih pada saat itu mengapa tidak memakai sistem belak-belakan ini? Karena pertimbangan fitnah saat itu kaum Khawarij itu lebih besar. Sejarah Nabiullah, sejarah Nabiullah Muhammad, sejarah khalifah sing ketok matine dipenggalkan Sayyidina Ali. Mana dikisahkan beliau Abu Bakar, Utsman, terus itu Umar iku sedone iku diracun. Mana dikisahno? Boten. Boten, Pak. Oleh karena beliau mengemban inti daripada wahyu Allah yaitu dinu tauhid inilah persoalannya sehingga kaum Khawarij itu benci dan merencanakan untuk membunuh. Sudah terjadi pada diri saya, sudah. Oleh karena zamannya beda, yang dibunuh karakter saya. Diasingkan dari kaum. Bentuk di penjara itu ya termasuk. Supaya ilmu itu tidak disampaikan. Karena orang di LP itu terbatas, Pak. Haknya kita itu enggak ada. Tapi itu tidak menjadikan saya mundur, justru semangat bagi saya. Karena anak-anak LP pada saat itu justru tambah tenang ketika saat mereka itu menjalankan dzikir sirul asrar. Orang yang masuk dalam LP itu mesti orang bermasalah. Tempatnya orang stres. Dipisahkan dari keluarga, dipisahkan dari anak, dipisahkan dari pergaulan, dipisahkan dari bisnis. Stres apa? Stres. Makanya jangan heran kalau banyak di dalam LP itu anak yang bunuh diri karena stres saking gak kuate. Jangan heran. Justru ketika saat dia menemukan dzikir itu dan melaksanakan justru malah ayem. Tapi mengapa tuduhan terhadap saya itu malah ini ajaran sesat membuat gaduh? Tanya kepada yang bersangkutan. Anak LP apa jawabannya? Justru malah jadi tenang. Sampai gara-gara itu saya dilayar, Pak, dari LP Mojokerto ke LP Madiun. Rencana di situ habis subuh saya diculik mau dilayar. Tapi teman-teman yang sudah kemasukan sirul asal nggak terima, boleh Gus dibawa ke Madiun, tapi semuanya ikut ke sana. Habislah LP. Ngingoni apa? Ya sudah. Dalilnya kan ini,
ajaran yang kusampaikan itu menyesatkan, membuat gaduh. Tapi praktek di lapangan hati teman-teman kebalik. Akhirnya kami tidak jadi di layar dengan catatan tidak boleh menyampaikan. Saya nggak kentekan nakal lah, saya sampaikan ketika bersih-bersih got, cuci-cuci baju. Jadi tidak semata, tetap jalan. Nah, terus pulang, tambah dadi, tambahan. Udah, aneh, kok malah kon dadi lurah. Lah aneh nggih. Artinya gini Pak, ketika jenengan dibenci orang, belajarlah untuk jangan pernah dibenci orang itu. Karena orang itu ketika membenci kita nggak sadar. Dia itu belum mengerti. Kalau dia itu sudah mengerti mana hakikatnya sesungguhnya yang harus kita cari, kebenarannya letaknya di mana, dia faham, nggak akan menyalahkan. Itu yang terjadi di lapangan. Justru yang tadinya merencanakan saya untuk dikeluarkan dari kampung, justru yang menjemput saya ketika sepulang saya dari LB. Dirunding ning omah Gus, sampeyan calokna dadi lurah yo. Aku gak duwe apa-apa. Beres pokoke lho. Di ngomongi beres tak tinggal ngintir mawon toh sampai 2 periode ini. Wis coba bayangkan. Berarti kesimpulan orang yang membenci panjenengan sebab ajaran yang belum beliau fahami, jangan dibenci. Karena orang itu butuh proses, Pak. Hidayah butuh. Istri kita saat ini misalkan gak cocok dengan apa keimanan sampean yang condong ke ihsan, sebab gak paham terus mengatakan apa yang sampean lakoni itu sesat, udah jangan dibenci. Butuh proses Pak. Suami kita juga begitu, anak kita, tetangga dan sebagainya. Biarlah sesuai perjalanan kehidupannya masing-masing. Jadi Pak, badan wadak iku nyatane wujude roh. Dunya saisine nyatane wujud batine Allah ning dhahir. Wis toh? Ini berlaku hanya orang-orang yang sudah hatinya Allah tarik di alam makrifat. Mekaten. Lanjut. Masih ada satu lagi Bapak.